Hai guys, kali ini aku mau menceritakan pengalaman mistis lagi yang terletak di Kalimantan Barat, yang lebih tepatnya di kota Sambas. Kerajaan Paloh. Ada juga yang menyebutnya Kerajaan Batu Bejamban. Menurut kepercayaan masyarakat Sambas, terletak di belantaran hutan Binua Paloh. Konon, nama Paloh berasal dari batu keramat yang mengeluarkan keringat. Kini keberadaannya sudah tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kerajaan tak kasat mata ini menjunjung tinggi adat istiadat leluhurnya dan perkembangan penduduk. Terbilang sangat pekat. Peradaban bangsa Paloh sangat maju, melampaui kota modern dunia dengan bentuk pemerintah dan kekuasaan dipegang seorang raja. Menurut orang pintar, pusat komunikasi kerajaan Paloh terletak di kawasan pantai Tanjung Batu atau Pemangkat dan pantai Selimpai, yaitu di Paloh. Hanya orang tertentu yang bisa berinteraksi dengan kaum Bunian tersebut. Bagi masyarakat Sambas, bangsa Paloh atau kaum Bunian bukan tipe makhluk pengganggu yang suka meneror manusia. Tapi malah sebaliknya. Mereka suka membaur dengan alam manusia dengan kepentingan sosial dan memberi bantuan. Namun, satu hal yang perlu diingat, jangan sesekali mengikuti ajakan kaum lelembut itu. Bila itu terjadi, maka ia akan masuk ke dalam alam gaib dan kemungkinan besar tidak akan pernah kembali. Tahun 1970-an, sebuah tragedi pesawat milik TNI AU tiba-tiba hilang tanpa jejak sewaktu melewati wilayah negeri Paloh. Menurut penerawangan seseorang yang memiliki kekuatan spiritual, para awak dan penumpang pesawat tidak meninggal. Mereka diselamatkan oleh penghuni negeri Paloh dan menetap di sana. Konon katanya, semenjak kejadian lenyapnya pesawat TNI AU, bangsa Paloh lebih sering menampakkan diri. Tentu saja hal tersebut membuat penduduk gempar. Namun, penampakan tersebut bukan dalam bentuk yang bikin kita ambil angka 1000. Masyarakat sering melihat adanya kota modern yang muncul di hutan belantara. Biasanya, pada keadaan tertentu, mereka juga sering tiba-tiba mendengar hiruk-pikuk seperti keadaan di sebuah kota besar. Tak hanya penghuni negeri Paloh saja yang mulai rajin menampakkan diri di depan penduduk sekitar. Menurut kabarnya, konon, katanya para perawan juga banyak yang hilang. Mereka dibawa ke negeri Paloh untuk dinikahi. Tak hanya itu saja, desas-desus hilangnya anak SD juga sering dikaitkan dengan negeri Paloh. Banyak cerita yang menyebutnya anak-anak itu diculik oleh penghuni negeri Paloh. Mereka diajak bermain hingga lupa waktu. Beberapa dari anak tersebut ada yang berhasil kembali atas kehendak penghuni negeri Paloh. Namun, ada pula yang tak pernah kembali. Mereka yang kembali ini hanya bercerita jika diajak bermain-main oleh anak-anak lainnya. Anak-anak kecil atau penghuni negeri Paloh itu disebut dengan kaum Bunian. Penghuni negeri Paloh ini disebut dengan kaum Bunian. Bentuk mereka hampir sama dengan manusia pada umumnya. Tapi jika dilihat lebih teliti, ada perbedaan di area wajah. Kaum Bunian tidak mempunyai garis antara hidung dan bibir. Alis mereka juga menyatu, sehingga tampak menyeramkan. Namun, kaum Bunian tidak suka meneror manusia. Sebaliknya, mereka suka membantu manusia. Desas-desus yang beredar, mereka turut membantu dalam kerusuhan etnis di Sambas. Raja negeri Paloh mengerahkan pasukannya untuk menghalau kedatangan etnis tertentu yang memiliki niat mengancam. Meskipun mereka terkenal suka membantu, tapi kita tetap harus waspada. Jangan sampai menerima ajakan untuk berkunjung ke negeri Paloh dari kaum Bunian. Jika sampai menerima ajakan tersebut, maka
kita akan selamanya tinggal di sana. Sesuatu yang mengandung unsur mistis memang susah untuk dibuktikan. Kita hanya memiliki dua pilihan, mempercayainya atau menolaknya. Apapun pilihannya, alangkah baiknya jika kita tetap saling menghormati manusia dan alam yang berada di sekitar kita. Terima kasih. Sekian cerita dari saya.